Nama saya Marliana, mahasiswi Universitas Terbuka. Saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap pada kelas 4 dan 5. Model 221 yaitu dengan 2 mata pelajaran, 2 kelas dalam 1 ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ibu selalu doakan kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu persilahkan perwakilan kelas 5, ketua kelas Latif untuk memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk kelas 4, bagaimana ketua kelas Fajar? Apakah temanmu ada yang tidak hadir hari ini? Satu saja. Baik. Untuk kelas 5, bagaimana ketua kelas Latif? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Bagus. Muatan pelajaran hari ini adalah IPA. Untuk kelas 4, materinya tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sedangkan untuk kelas 5, materinya tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajaran untuk kelas 4 adalah setelah kalian mengamati dan membaca teks bacaan, anak-anak mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Selanjutnya untuk kelas 5, setelah kalian mengamati gambar dan membaca teks bacaan, anak-anak dapat mengetahui fungsi dan alat gerak pada manusia dan hewan dengan tepat dan dapat mengidentifikasi alat gerak pada manusia dan hewan secara benar dan dapat menyebutkan cara menjaga kesehatan alat gerak dengan benar. Ibu awali pelajaran di kelas 4. Amati gambar tumbuhan tersebut. Apa yang kalian ketahui tentang bagian-bagian tumbuhan? Ya, benar. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ibu akan menjelaskan materi fungsi-fungsi tumbuhan. Yang pertama, akar berfungsi mengokohkan tumbuhan. Akar juga menyerap mineral-mineral dan air. Untuk jenis tumbuhan umbi-umbian, contohnya singkong, akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kedua, batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga sebagai alat transportasi atau mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Yang keempat, berikutnya bunga. Bunga berfungsi sebagai alat berkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Selanjutnya, buah berfungsi melindungi biji. Biji sebagai bakal buah. Biji juga berfungsi untuk melestarikan tumbuhan tersebut. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, anak-anak, dari penjelasan tentang fungsi bagian tumbuhan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Ayu bertanya. Ayu menanyakan tentang apa itu fotosintesis. Ada yang bisa bantu menjawab? Ya, benar. Fotosintesis itu adalah membuat makanan dengan bantuan energi matahari. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan kerjakan tugas yang diberikan ibu. Ibu akan berpindah ke kelas 5. Amati gambar tersebut. Mengapa kelinci dapat bergerak? Ya, karena memiliki kaki. Gerak
dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Organ atau alat-alat gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanjat, dan bergerak lainnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak terbagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Perhatikan gambar manusia di mana sebagiannya terlihat tulang yang tersusun secara sistematis membentuk rangka, dan sebagian yang berwarna kemerahan adalah otot yang menempel pada tulang. Untuk gambar hewan, terlihat tulang yang tersusun secara sistematis terbentuk rangka. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot yang menempel pada tulang membuat tulang bergerak. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sistem gerak adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan dari kerjasama antara tulang dan otot. Usaha atau upaya menjaga kesehatan alat gerak diantaranya adalah berolahraga, menghindari angkat beban berat, makan makanan bergizi, salah satunya adalah sayur-sayuran. Dari penjelasan materi ini, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Dania. Pertanyaan Dania, mengapa sayur-sayuran sangat penting untuk menjaga kesehatan alat gerak kita? Ya, karena sayur-sayuran merupakan salah satu tumbuhan yang banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat diperlukan bagi tubuh kita. Dan sayuran berfungsi untuk melindungi sel-sel tulang dari kerusakan. Nah, anak-anak, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan kerjakan tugas yang diberikan. Untuk selanjutnya, Ibu akan beralih ke kelas 4. Anak-anak, kita akan membahas pertanyaan tugas kelompok nomor 1. Pertanyaan nomor 1, mengapa daun umumnya berwarna hijau? Silahkan perwakilan kelompok 2 untuk membacakan jawabannya. Bagaimana dengan kelompok lainnya? Apakah jawabannya ada yang berbeda? Ya, sama. Bagus. Selanjutnya Ibu akan beralih ke kelas 5. Kita akan membahas tugas kelompok pertanyaan nomor 1. Mengapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Silakan perwakilan kelompok 3 untuk membacakannya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada yang ingin melengkapi? Silahkan. Pembahasan tugas kelompok telah selesai. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang dibelajarkan hari ini. Untuk kelas 4, kesimpulan materinya adalah bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah yang saling bekerja sama dan melaksanakan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, untuk kelas 5, kesimpulannya adalah alat gerak terbagi menjadi 2 macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kita harus menjaga alat gerak kita agar alat gerak kita tetap berfungsi dengan baik. Untuk kelas 4, Ibu akan memberikan tugas mandiri. Kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Jika sudah selesai, serahkan ke meja Ibu. Ibu akan beralih ke kelas 5.
Anak-anak, sebelum Ibu akhiri pelajaran, Ibu akan memberikan tugas mandiri. Kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Setelah selesai, serahkan ke meja Ibu. Sebelum Ibu akhiri pelajaran ini, apakah pelajaran yang Ibu sampaikan sulit atau mudah kalian pahami? Dan untuk kelas 5, sebelum Ibu akhiri pelajaran ini, apakah pelajaran yang Ibu berikan mudah atau sulit kalian pahami? Baik, untuk mengakhiri pelajaran ini, kita tutup dengan doa. Silahkan Ketua Kelas 5 Latif untuk memimpin doa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.